Akan hasil makalah kami yang berjudul Teori Perkembangan Peserta Didik. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri P4 dan di samping saya sebagai pemateri pertama, saya Siti Basnur Simamora sebagai pemateri ketiga, saya Wilda Stenarape sebagai pemateri kedua. Ya, langsung saja kepada pemateri pertama dipersilakan. Saya akan menjelaskan mengenai teori dasar perkembangan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psycho yang berarti jiwa, dan logos berarti pengetahuan atau ilmu. Jadi secara etimologis psikologi ini dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang jiwa atau ilmu jiwa. Jiwa sebagai kekuatan penting dan penggerak perilaku manusia. Ada 3 elemen jiwa dalam diri manusia. Yang pertama berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Dengan demikian, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki dan membahas tentang proses jiwa atau mental dan tingkah laku manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan kehidupannya. Di dalam teori psikologi perkembangan ada beberapa teori yang dibahas. Yang pertama adalah teori psikoanalisis. Pada teori psikoanalisis, teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsi bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadinya konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak-anak dan usia dini. Kemudian, pada pendapat Sigmund Freud tentang kepribadian manusia ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami pasiennya, di mana jika seorang anak yang berusia masih kecil dididik oleh keluarga atau lingkungan yang cukup keras atau keluarga yang tidak menganut norma dan sosial, mungkin anak tersebut saat dewasa akan memiliki atau kurang dalam mengontrol emosi dan juga mengontrol perbuatannya yang tidak bermoral. Pada teori psikoanalisis, perkembangan kepribadian dan perilaku manusia dipengaruhi oleh konflik alam bawah sadarnya, pengalaman masa kecil, serta interaksi antara 3 struktur kepribadian. Yang pertama id, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Pada id merupakan dorongan naluri seperti ingin makan, ingin seks, atau beragresif, di mana id ini merupakan alam bawah sadar kita. Jika kita lakukan mungkin saja id ini akan terjadi tanpa adanya dasar norma dan ilmu sosial. Yang kedua adalah ego, pengatur antara keinginan id dan kenyataan, bekerja dengan sadar, di mana ego ini adalah pembelah dari alam bawah sadar kita, di mana jika kita ingin melakukan sesuatu atau yang disebut dengan id ini, maka ego akan mempertimbangkan kembali apakah yang ingin kita lakukan ini merupakan bermoral atau tidak. Dan yang ketiga adalah superego, di mana suara moral dan nilai sosial yang dipelajari dari lingkungannya. Seperti yang dijelaskan tadi, jika lingkungan atau keluarga yang cenderung mendidik anak dengan sangat keras, mungkin saja anak tersebut akan kehilangan kontrol emosinya dan akan melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Adapun pada teori psikoanalisis ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap 0 sampai 3 tahun, merupakan tahap oral. Yang kedua tahap anal 1 sampai 3 tahun, dan yang ketiga ada kali 3 sampai 6 tahun. Contoh penerapannya adalah anak-anak yang dimanja pada oral mungkin akan tumbuh menjadi orang dewasa yang bergantung secara tidak langsung kepada orang tua atau orang lain. Dan pada anal, anak yang terlalu ketat toilet training pada anak, biasanya orang tua yang membuat anaknya merasa strict parents atau dikekang. Dan yang terakhir adalah seorang anak yang mengalami kecemburuan terhadap ayahnya karena terlalu dekat dengan ibunya. Itulah mengapa pentingnya seorang anak sangat membutuhkan peran ayahnya, terlebih saat ia masih proses pertumbuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama.
Buktinya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Pada pemateri kedua dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya melanjutkan materi kami. Tempo perkembangan. Dalam psikologi pendidikan, aliran behaviorisme merupakan salah satu dari 3 aliran yang berkembang dari masa ke masa. Aliran ini berpendapat bahwa belajar adalah perubahan yang terlihat dari lingkungan tingkah laku yang ditandai dengan adanya stimulus dan respon. Hukum tempo perkembangan adalah konsep fundamental dalam psikologi perkembangan yang menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap variasi individu dalam proses pertumbuhan. Dengan memahami dan menghargai perbedaan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi setiap individu dalam pencapaian potensi penuh mereka. Setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya. Contoh hukum tempo perkembangan yang terjadi di pendidikan anak usia dini, seperti perkembangan bahasa. Anak usia 3 sampai 5 tahun menunjukkan kemampuan bahasa yang sangat bervariasi. Beberapa anak dapat berbicara dengan lancar dan menggunakan kosakata yang luas, sementara anak yang lain mungkin masih terbata-bata. Ini mencerminkan tempo perkembangan yang berbeda-beda di antara anak-anak. Dan yang kedua, kemampuan motorik. Anak juga menunjukkan variasi dalam perkembangan motorik. Misalnya, ada yang cepat belajar, berlari atau melompat. Sementara anak yang lain mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kemampuan tersebut. Dan kemandirian. Pada usia ini, beberapa anak mungkin sudah dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti berpakaian sendiri, sedangkan yang lain masih memerlukan bantuan. Ini menunjukkan juga bahwa tempo perkembangan kemandirian bervariasi. Dan teori behaviorisme dalam psikologi pendidikan, aliran behaviorisme merupakan salah satu dari 3 aliran yang berkembang dari masa ke masa. Aliran ini berpendapat bahwa belajar adalah perubahan yang terlihat dari tingkah laku yang ditandai dengan adanya stimulus dan respon. Meskipun aliran ini berasal dari barat, banyak konsep dan aliran behavioristik yang sesuai dengan ajaran Islam. Teori belajar behavioristik merupakan belajar sebagai perubahan perilaku. Seorang dianggap telah belajar jika ia mampu menunjukkan perubahan dalam perilaku. Berdasarkan analisis yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan manusia. Peran pendidikan sangat penting dalam menciptakan konsep pembelajaran yang baik. Pendidikan sangat penting dalam menciptakan konsep pembelajaran yang baik dengan tujuan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang lebih ditentukan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Buktinya akan dilanjutkan oleh pemateri kita. Pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi kami mengenai. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami yang berjudul tentang teori perkembangan evolusionaris. Jadi, teori ini adalah pendekatan dalam memahami perubahan dan perkembangan masyarakat atau budaya berdasarkan prinsip-prinsip evolusi biologis. Inti dari teori ini adalah bahwa masyarakat berkembang secara bertahap dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Contohnya yaitu di sini saya mengambil beberapa poin utama dalam teori ini. Yang pertama itu tentang perkembangan bertahap. Masyarakat berkembang melalui tahap-tahap tertentu seperti masyarakat pemburu, ke agraris, lalu ke industri. Yang kedua yaitu
kemajuan sebagai tujuan. Perkembangan dianggap sebagai proses menuju kemajuan atau peningkatan kompleks sosial, teknologi, dan organisasi politik. Yang seterusnya yaitu determinisme sosial, yang mana perubahan sosial dianggap sebagai hasil dari keseluruhan internal dan mendorong masyarakat untuk beradaptasi dan berubah seiring waktu. Yang poin yang terakhir yaitu tentang teori ini mengenai kritik. Teori ini sering dikritik karena bersifat etnosentris, yang mana menganggap budaya barat sebagai puncak segala perkembangan serta mengabaikan keberagaman jalur perkembangan budaya. Yang mana di sini saya mengambil contoh yaitu perkembangan sistem ekonomi. Teori evolusionaris menjelaskan bahwa sistem ekonomi masyarakat berkembang secara bertahap dari bentuk paling sederhana menuju ke lebih kompleks. Contohnya, masyarakat yang berburu dan meramu hidup nomaden bergantung pada alam. Yang kedua yaitu masyarakat agraris, yang mana mulai menetap, bertani, dan membentuk sebuah desa. Dan seterusnya yaitu masyarakat industri, penggunaan mesin, produksi massal, dan urbanisasi. Contoh yang lainnya tentang perkembangan evolusionaris adalah perkembangan pemerintahan. Contohnya yaitu dari kepemimpinan berbasis keluarga, yang kedua ke sistem kerajaan atau feodal, lalu ke negara bangsa dengan pemerintahan struktur dan hukum tertulis. Cukup sekian dari teori evolusionaris. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori kontekstual. Jadi, teori kontekstual adalah pendekatan yang menekankan pentingnya konteks lingkungan dalam memahami perkembangan individu atau masyarakat. Dalam teori ini, perkembangan tidak bisa dipisahkan dari interaksi dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan historis tempat seseorang atau suatu masyarakat berada. Berikut saya mengambil beberapa poin penting dari teori ini. Yang pertama itu lingkungan sebagai faktor kunci, yang mana perkembangan terjadi melalui interaksi dinamis secara individu dan lingkungannya. Yang kedua, tidak ada jalur tunggal, yang artinya berbeda dari teori sebelumnya. Teori ini tidak dianggap Teori ini menganggap semua masyarakat berkembang melalui tahapan yang sama. Setiap masyarakat itu unik dan berkembang sesuai konteksnya. Yang selanjutnya yaitu tokoh terkait dengan teori ekologi perkembangan manusia. Tokoh ini penting membagi konteks menjadi beberapa sistem, yaitu mikrosistem seperti keluarga, sekolah, dan mesosistem. Contohnya yaitu pendidikan di dua lingkungan berbeda. Seorang anak yang tumbuh di desa, yang mana akses teknologinya masih terbatas, mengalami perkembangan yang berbeda dibandingkan dengan anak yang tumbuh di kota-kota besar. Menurut teori kontekstual ini, perkembangan keduanya tidak bisa dibandingkan secara langsung karena dipengaruhi konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Anak desa mungkin berkembang lebih baik dalam keterampilan sosial dan kerjasama, sementara anak kota mungkin terampil dalam teknologi. Contoh yang kedua yaitu perbedaan nilai keluarga. Di dalam masyarakat tradisional, pernikahan yang diatur oleh keluarga mungkin dianggap wajar dan dihormati. Namun, di masyarakat modern perkotaan, kebebasan memilih pasangan dianggap penting. Teori kontekstual memiliki dua praktik ini sebagai hasil dari nilai dan norma yang berkembang dalam konteks budaya masing-masing, bukan sebagai bentuk kemajuan atau kemunduran. Dan contoh yang ketiga yaitu respon terhadap perubahan iklim. Komunitas pesisir mungkin memiliki cara sendiri yang khas dan lokal untuk mengatasi perubahan iklim, seperti menggunakan teknologi tradisional atau pengetahuan lokal. Cara mereka tidak bisa dinilai lebih rendah dan solusi global, karena semua strategi berkembang dalam konteks lingkungan dan budaya mereka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pengajar P3. Itulah isi makanan kami yang telah dibawakan oleh materi. Di sini saya akan menyebutkan hasil materi kami. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psycho, yang berarti jiwa, dan logos berarti pengetahuan atau ilmu jadi secara etimologis. Psikologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang jiwa atau ilmu jiwa. Jiwa sebagai kekuatan penting dan menggerakkan tingkah laku manusia. Setiap individu pada hakikatnya mengalami pertumbuhan fisik dan non-fisik. Aspek-aspek non-fisik antara lain aspek intelektual, bakat khusus, emosi sosial, bahasa, dan nilai.
dan nilai moral, serta sikap hukum. Hukum tempo perkembangan adalah konsep fundamental dalam psikologi perkembangan yang menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap variasi individu dalam proses pertumbuhan. Sekian dari kelompok 1. Kurang dan jangkauannya kami minta maaf kepada Allah. Kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.